Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecat motif marmer ya pada sebuah pilar masjid ini. Dan untuk cat dasarnya kita menggunakan elastek warna putih ini, 02 ya. Dan menggunakan kuas 4 dim sesuai lokasi dan media. Ini diulangi 2-3 kali ya. Yang sebelumnya kalau bisa itu untuk eksterior itu nggak usah diplamir, atau langsung diaci pakai semen halus itu. Setelah dicat dasar nanti kita akan proses menggambarnya ya. Oke, untuk cat gambarnya kita menggunakan dari Nippon Paint ya, Vinylite warna saddle brown ini pen, dan warnanya coklat ini ya. Nanti kita campurkan di sini dengan tambahan air 10% dengan menggunakan air bersih dan juga spons. Kuasnya 3 dim. Kita aduk di sini ya. Oke, langsung saja untuk pertama kita kuaskan secara tipis dan merata ya. Ini nanti kita akan membuat cat motif marmer coklat itu, karena ini medianya rendah dan juga terlihatnya dari dekat. Yang perlu kita perhatikan adalah urat-uratnya. Urat-uratnya itu agak rapat. Jadi kalau dilihat dari jauh itu emang tidak kelihatan nanti ya. Tapi saat kita dekatin itu akan terlihat corak motifnya itu bagus. Dan dominan lebih untuk pandangan jarak dekat ini ya. Nah, ini setelah dikuaskan kita cacah-cacah dulu untuk menghilangkan bekas kuasnya ya. Bekas kuasnya agar hilang. Dan selain untuk menghilangkan bekas kuasnya juga agar nanti terlihat natural ya. Saat kita buat retakan motifnya itu dari bekas kuas tadi jadi retakan yang terlihat alami atau ada cacah-cacahnya itu. Dan kita mulai dari bawah, karena nanti kalau kita mulai dari atas, yang bawah ini sudah kering dan terlihat bentuk kuasnya juga nggak maksimal jadinya. Nah, ini kita pertama fokus untuk menghilangkan bekas kuasnya aja dulu. Mungkin ini yang sering kita lihat untuk motif marmer pada tiang-tiang atau pilar masjid ya. Itu suka yang motif kayak gini, terlihat kalem, uratnya itu rapat, terlihat klasik lah. Ini kan klasikan, uratnya tipis-tipis merata. Kalau yang sekarang kan motifnya itu hitam atau abu-abu, itu uratnya jarang-jarang atau lebih dominan putihnya. Dan ini sesuai request panitia untuk mengubah motif lamanya atau cat lamanya itu sebenarnya bagus, tapi karena terkelupas kena cuaca panas dan dingin, atau ini kan langsung kena terik matahari. Nah, ini kebetulan pas saya gambar pas mendung, jadi tepat sekali. Saat menggambar itu kondisinya mendung, itu tidak cepat kering, jadi gambarnya bisa maksimal. Dan nanti waktu nge-clearnya itu bisa besoknya ya, jadi bisa sudah kering cat warnanya, baru kita clear itu bisa merasuk dan juga awet. Nah, dan ini sebelumnya tadi sudah saya bersihkan juga bagian plamir yang terkelupas, dan saya sealer atau cat dasar yang daya rekatnya bagus untuk eksterior. Baru saya cat dasar untuk gambarnya menggunakan elastek tadi. Dan ini tergantung kondisi dan juga lokasi juga ya. Kalau terkena cuaca yang ekstrim, kalau bisa itu juga untuk catnya cat eksterior, jadi tahan untuk panas juga. Oke,
tetap tenang, rileks dan enjoy saat menggambar, karena ya kadang itu banyak orang melihat kita ya agak grogi, itu biasa, saya saja ya kadang juga merasakan itu, apalagi untuk pemula. Tapi tetap yakin dengan hasilnya, yang penting bagus, meskipun berapa kali mungkin ya belum jadi. Soalnya banyak faktor. Pertama, kalau catnya kenceran juga kita harus ulangi dan gambar uratnya lagi. Kalau catnya kekentalan juga terlalu tua dan terlalu cepat kering juga hasilnya gimana ya, kalau bahasa motifnya gosong-gosong kata guru saya ya, gosong-gosong atau catnya itu nggak bisa terlihat natural. Saat dihapus dengan spons yang basah itu nggak bisa terlihat putih dan uratnya tidak bisa terlihat seperti marmer. Intinya untuk menggambar cat motif marmer ini ya kita yakin aja, santai, dan seleranya juga masing-masing. Juga hasilnya dari setiap tangan itu berbeda-beda. Yang penting ada panduan seperti menonton ini ya. Oh, akhirnya saya mau coba, dan setelah dicoba, oh saya bisa, dan motif apa ya, motifnya itu berbeda, itu nggak masalah, karena setiap orang punya karakter gambar motif sendiri-sendiri. Tapi untuk acuannya kan ya sering-sering melihat motif marmer, kalau ini khas di masjid itu, wah ini kelihatannya bagus dan juga cocok, dan juga karakter saya untuk cat motif marmernya ini saya suka. Dan saya bisa coba aja. Kalau sukanya itu yang satu warna, coraknya halus-halus, ya dicoba. Nanti pasti ya lama-lama ketemu karakternya tangan kita ya. Dan sering saya kasih saran untuk para pemula itu, untuk jangan sekali coba terus gagal itu sudah nggak mau nyoba lagi. Itu salah, karena saya sendiri juga sering banget mencoba itu. Bahkan beberapa media, umpama beberapa tiang saya coba gambar itu kadang pertama itu nggak jadi, itu saya hapus lagi pakai air kalau masih belum terlalu kering ya. Nanti saya coba lagi pada sebelahnya, saya lihat-lihat aja dulu dari dekat dan dari jauh, apakah sudah gimana ya. Kalau menurut saya bagus dan teman atau panitia gimana ini sudah cocok, nah, itu baru kita teruskan. Tapi kalau belum maksimal ya jangan diteruskan. Soalnya ya saat nanti kita itu menggambar dan sebelum di clear itu kan ya gambarnya tetap itu aja, cuma kelihatannya itu agak lebih mengkilap gitu aja ya. Jadi sebelum di clear itu kalau bisa ya dijadikan atau dimaksimalkan. Kalau sudah ketemu gambarnya itu nanti akan cepat. Jadi yang pertama itu yang sulit itu saat menemukan mana yang cocok antara padan warna dan juga motifnya itu. Soalnya kita kalau sudah cocok, 1 meter atau 1 bidang tiang itu sudah seperti itu, kita harus bisa mempertahankan motifnya, jangan rubah-rubah. Kalau tidak seragam juga, meskipun warnanya sama, tapi kalau motifnya itu terlalu gimana ya, corak uratnya itu terlalu berbeda juga kurang bagus dilihat, nanti kurang terlihat serasi gitu ya. Karena selain kita itu menyelasikan, itu kadang itu ya beda hari itu bisa tangan itu adaptasi lagi, udah beda, agak mungkin agak gelap, mungkin agak terang gitu. Jadi PR-nya atau yang perlu kita perhatikan itu waktu saat kita meneruskan. Ibaratnya ada 30 tiang, itu beda hari, kadang kita harus melihat yang kemarin, warnanya
kontrasnya segini, tidak terlalu coklat, tidak terlalu terang, coklat muda. Itu kita harus hampir serasi, hampir sama gitu loh. Ya agak sedikit perbedaan nggak apa-apa, cuma kalau terlalu jauh perbedaannya, ibarat itu keenceran cat ataupun kondisinya itu cuacanya terik, kita juga harus perhatikan. Kalau terlalu cepat kering terus kita kasih ulangi lagi cat, ya terlalu tua nanti hasilnya. Oke, untuk teman-teman kalau mau tanya lebih detail untuk cat dasarnya yang bisa dipakai apa aja mas, cat dasarnya. Terus untuk cat gambarnya itu yang bisa dipakai yang enak di gambar dan banyak di toko apa aja, bisa tanyakan komentar. Untuk caranya ya pakai spons basah, tidak terlalu basah juga, diperas ya. Itu untuk mengumpul-ngumpulkan catnya, itu akhirnya jadi terbentuk seperti urat-urat motif marmer. Jadi alatnya ya cuma pakai kuas dan spons itu. Nah, nanti bisa dicoba pakai spons kering gimana, dikumpul-kumpulkan. Nanti pakai spons basah gimana. Terus kalau saya kan spons basah tapi ya diperas mana, dicoba aja. Kalau menggambar itu dicoba-coba aja lah. Yang penting tahu cat dasarnya, cat gambarnya. Intinya kan kalau cat dasar kan cat waterproof ataupun yang licin itu biar gambar tidak mudah kering. Kalau cat gambar itu ya cat biasa saja kalau menurut saya. Yang penting bisa tahan untuk sesuai eksterior atau interior gitu aja. Tidak perlu cat mahal ataupun bahkan cat waterproof juga, karena kalau belum terbiasa ya kumpul-kumpulkan tuh kalau terlalu lama atau terik itu biasanya ngaret. Nah, itu kesusahannya ya. Dan terakhir nanti untuk finishing atau clearnya saya jelaskan lagi. Oh iya, kemarin ada yang tanya, Mas apakah cuma pakai spons saja ya? Lupa saya belum jawab itu. Sebenarnya selain pakai spons juga bisa pakai kain atau majun ya. Dulu saya malah pertama kali belajar itu pakai kain majun ataupun kain katun ya, yang halus. Cuma bedanya itu dulu itu ya cat dasarnya pakai jotun, majestic persil itu yang mengkilap. Nah, terus untuk cat gambarnya pakai wingstone ya, campuran minyak ataupun minyak tanah yang thinner B lah, ataupun bahkan pakai solar aja bisa campurannya. Itu seperti pasta itu catnya, itu kan campuran minyak. Ini buat menggambar itu enak, lama keringnya. Saya pakai kain itu malah terlihat bagus menurut saya itu. Apalagi kalau kainnya itu halus, permukaannya itu dari dekat bagus, dari jauh pun bagus. Kalau clearnya sama pakai dulu propan, clear batu alam atau campuran air itu ya. Cuma kalau menggambar itu bisa pakai kain ataupun spons. Kalau sekarang saya suka pakai spons, ternyata ya lebih lembut hasilnya. Tergantung tangannya juga. Dulu saya pakai spons kasar itu ternyata salah megang, ibaratnya itu masih spons utuh itu saya kumpul-kumpulkan itu kok apa bahasanya itu kurang rapi. Ternyata sponsnya itu dibekuk ataupun ditekuk pakai tangan ya. Ya enaknya itu yang pas ukuran tangan. Kalau terlalu besar ya nggak enak nanti. Kalau terlalu kecil juga sulit nanti menggambarnya. Ya nanti teman-teman bisa dicoba aja lah. Yang penting utama itu praktek juga. Selain melihat, kita merekam caranya menggambar ataupun udah ada pandangan atau tutorial dari sini, saya udah mengerti lah. Kalau sekarang kan enak, sudah ada YouTube ya, jadi bisa melihat
secara langsung. Kalau dulu kan kita mau melihat orang bekerja ataupun tukang motif itu ya jarang, dan juga bisa-bisa nggak dikasih tahu ilmunya, rahasia sekali dari bahan, caranya, apalagi menjelaskan kayak gini. Kalau sekarang kan udah enak, kayak saya kan belajarnya dulu manual langsung dari orang motif saya ikutin. Kalau sekarang lebih mudah belajar itu, bisa nyantai sambil melihat, fokus lah, sambil rebahan, sambil duduk-dudukan, enak belajarnya itu ya. Jadi pakai teorinya tutorial ini, terus nanti dipraktekkan, itu yang utama, dicoba. Terus medianya bisa pakai keramik ataupun media-media yang licin, coba lagi. Sering teman-teman sekarang pas lagi masang HPL tuh saya suruh nyoba, nanti dihapus lagi, coba lagi. Itu alhamdulillah cepet bisa. Yang penting sering nyoba aja, nanti akhirnya ketemu. Oke, ini sudah proses yang di bawah ya. Saya kira ya sudah sering melihat ataupun bisa dicontoh. Nah, gambarnya kayak ini kurang lebihnya ya. Setelah ini kita akan proses coating atau clear, itu ditunggu kering ya, minimal 2 jam, bisa sampai 1 hari lah, tergantung cuaca juga. Kalau yang mendung ini rencananya saya clear besok lagi agar hasilnya maksimal, karena catnya sudah kering, jadi tidak terhapus ataupun pengaruh nanti saat di clear nanti. Soalnya saya nge-clearnya pakai manual, pakai kuas. Mau saya semprot ya agak ini, lokasinya sudah dekat dengan jendela, kusen, nanti daripada bertaburan kemana-mana saya pakai manual saja. Oke, untuk selanjutnya proses pengekliran ya, kita menggunakan no lumut dari Avian, dan warnanya ini clear gloss ya, mengkilap. Ini water based atau campuran air untuk batu alam, untuk eksterior anti lumut. Dan sediakan juga wadah yang bersih, kuas yang bersih, ini 3 dim. Kita tidak campurkan air ya, langsung saja kita tuang di sini secukupnya aja dulu, sedikit-sedikit. Oke, kita simpan jangan sampai tumpah. Nah, oke, langsung saja kita aplikasikan. Yang perlu diperhatikan saat proses pengekliran itu pertama arahnya, arah kuasnya itu kalau pertama ke atas ke bawah ya, kita ke atas ke bawah dulu semua, dan dioleskan secara tipis dan merata, sambil dicek ya, kalau ada yang menetes ataupun lewer terlalu tebal itu ya kita tipiskan. Dan bisa kita lihat dari samping ya, kalau dari samping itu sudah kelihatan mengkilap ya, itu udah bisa untuk proses yang selanjutnya atau tiang selanjutnya. Intinya merata. Kalau ini cuacanya agak mendung ya sebenarnya kurang bagus, soalnya kalau waktu nge-clear itu bagusnya saat cuaca terik, itu bisa maksimal. Kita proses kerjanya juga cepat, tidak mudah menetes ataupun lewer ya. Nah, ini prosesnya dari atas ke bawah dengan kuas yang baru, dan juga tidak terlalu ditekan ya saat nge-clear itu, mengambang-ambang aja ya. Nah, ini kita lihat dari samping, kalau bisa ya yang di clear itu bagian depan ke bawah, baru kita sampingnya lagi, cat sampingnya lagi. Bisa dibilang secara berurutan ya. Jadi saat kita mengeklir itu tidak boleh ngecelong ataupun
jaraknya terlalu jauh dengan yang sudah di-clear. Soalnya ada masalah waktu pengekliran itu, waktu kita oleskan itu catnya itu yang atas sudah agak kering, kita kuas ataupun olesi lagi clear itu malah jadi ngedop ya. Jadinya nggak bisa mengkilap, malah ngedop. Dan kita biarkan kering dulu sekitar 1-2 jam, tergantung cuaca juga, bisa juga 1 hari ya. Baru kita ulangi proses yang kedua. Biasanya kalau saya ngekirnya itu 2 kali biar hasilnya maksimal. 2 kali, tergantung media juga. Kalau medianya pilar kayak gini ya tetap diulangi dari atas ke bawah baru ke samping. Dan kalau sudah mengkilap, biasanya 3 kali itu licin sekali, jadi jarang saya ngeklir 3 kali, biasanya udah 2 kali sudah bagus. Oke, demikian tips dan trik pengecatan motif marmer. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah cara ya, saya cuma berbagi sepengetahuan saya saja ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.